kita akan membahas sigma. Oke. Nah, sigma itu biasa kita simbolkan dengan seperti ini. Ini bacanya sigma. Nah, sigma ini sendiri ini merupakan cara penulisan dalam bentuk bahasa Yunani. Yang artinya adalah jumlah. Oke. Dalam bahasa Yunani itu artinya jumlah. Saya berikan sebuah contoh, misalnya untuk di SMP kalian sudah dengar atau sudah pernah mempelajari deret. Nah, deret itulah yang dinamakan dengan sigma. Contohnya, kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, ini kan penjumlahan. Nah, ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk sigma. Oke. Nah, ini karena ini mulainya dari angka 1, berarti ini misalkan K sama dengan 1 sampai berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari K sama dengan 1 sampai 6 dari K. Kemudian, nah yang ini dinamakan dengan batas bawah sigma. Namanya batas bawah, sementara yang di atas itu dinamakan dengan batas atas sigma. Ya, itulah yang dinamakan dengan sigma. Jadi gini, kalau misalkan diberikan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Nah, disuruh nyatakan dalam bentuk notasi sigma. Artinya ini yang kita ubah, kita tinggal lihat sini. Ini berarti 1 pangkat 2. Ini kan 4, berarti 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan notasi sigmanya seperti apa? Berarti sigma dari K sama dengan 1, ini kan berurut 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari K sama dengan 1 sampai 5. Dari K, karena ini kuadrat berarti K kuadrat. Itulah yang dinamakan notasi sigma untuk bentuk yang seperti ini. Jadi kita langsung dapatkan bentuk notasi sigmanya. Oke, kali ini saya berikan contoh yang lain ya. Misal contoh yang lain. Nah, misal 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya sampai misalkan tambah 15. Nah, disuruh tentukan notasi sigmanya. Bagaimana cara menentukannya? Seperti kemarin. Nah, nanti kan ini kalau kita lihat polanya, berarti ini adalah 2 untuk yang pertama, 2 kali 1 dikurang 1 ya, 2 kali 1 2 kurang 1 itu 1, kemudian ditambah berikutnya berarti 2 kali 2 dikurang 1 ya, 2 kali 2 4 kurang 1 3, kemudian yang berikutnya berarti 2 kali 3 kali 3 dikurang 1, 2 kali 3 6 kurang 1 5, dan seterusnya sampai di sini ya, sampai di 2 kali 15 itu berapa? Berarti 2 kali 8 dikurang 1, kan 2 kali 8 16 kurang 1 15. Nah, dari sini ini kita lihat, ini kan 1 2 3 seterusnya sampai 8. Berarti polanya kalau kita mau lihat ini adalah pola bilangan ganjil. Berarti itu adalah 2 sigma dari K sama dengan 1, kan mulai dari 1 ya, sampai 8 dari 2, ini K nya berarti kan 2 kali K dikurang 1. Ini merupakan, kalau kita pakai
rumus barisan ini kan adalah barisan bilangan ganjil. Bisa saja seperti ini. Kita bisa cek seperti ini ya. Ini adalah penulisan sigmanya. Nah, untuk penulisan ini kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya sampai 15. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya, A-nya berarti adalah 1, bedanya adalah 2. Ya, kalau kita pakai barisan aritmatika karena bedanya sama ya. Kemudian untuk rumus barisannya berarti UM kan rumus barisan itu UM sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, karena kita di sini ingin mencari rumus UM-nya, berarti tetap UN. UN sama dengan A-nya berapa? 1 tambah N-nya belum kita ketahui. N kurang 1 kali B, bedanya berapa? 2. Tinggal isi seperti ini. Makanya UN sama dengan 1 kali 2 kali N kurang 2. Maka kita peroleh UN-nya adalah 2N, 1 kurang 2 itu negatif 1. Sehingga dari bentuk ini pula bisa kita tulis bahwa rumusnya ini berarti sigma, tinggal kita lihat ini kan sebenarnya dari berapa. Berarti K sama dengan 1 sampai 8 ya kan, sama kayak tadi. Tinggal tulis N, kalau sini kita mau pakai N, berarti di sini juga ganti N gitu. N sama dengan 1 sampai 8 dari 2N dikurang 1. Sama gitu. Oke? Nah, untuk contoh kedua, misal seperti ini ya, kita berikan contoh kedua. Nyatakan dalam bentuk penjumlahan lengkap. Nah, disuruh nyatakan ke dalam bentuk penjumlahan lengkap. Ya, misal dari sigma K sama dengan 1 sampai 6. Misal dari K sama dengan 1 sampai 6 ya, dari K kali K tambah 1. Nah, ini disuruh nyatakan, kalau disuruh nyatakan ke dalam bentuk penjumlahan lengkap, berarti ini kita tinggal substitusi nilainya dari 1 sampai 6. Berarti 1 kali 1 tambah 1 untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau K-nya sama dengan 2 ya, berarti tambah, ini kan sekarang penjumlahan, berarti 2 kali 2 tambah 1 kan K-nya diganti ya. Oke. Kemudian 3 berarti 3 kali 3 tambah 1 ya kan, sampai 6 tambah 4 K-nya ganti 4 kali 4 tambah 1, kemudian 5 kali 5 tambah 1, dan terakhir kan sampai 6. Berarti 6 kali 6 tambah 1. 1 kali ini berarti kan 1 tambah 1 2. 1 kali ini 2 berarti 2 tambah 2 kali 2 tambah 1 3. Berarti 2 kali 3 itu adalah 6. Oke. Kemudian 3 kali 4 12 ya. Kemudian 4 kali 5 itu 20 ya kan. Kemudian 5 kali 6 itu 30, 6 kali 7 itu 42. Nah, inilah maksud dari penjumlahan lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pembuktiannya. Nah, untuk pembuktian itu ada beberapa cara sebenarnya. Boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, atau boleh jalan keduanya untuk membuktikan sama gitu. Setelah pembuktian. Nah,
saya berikan pembuktian yang pertama, misal seperti ini. Ini pembuktian yang pertama ya. Buktikan bahwa sigma I sama dengan 1 dari sampai N. Artinya dari I-nya sama dengan 1 sampai N, tapi dia dalam bentuk C atau konstanta. Ya, bahwa itu sama dengan N kali A. Nah, ini kan kalau kita buat penjumlahan lengkap karena K-nya tidak ada. Ini kan I-nya kan kalau kita dipakai ini kan tidak sama K. Kalau ini kan tidak. Berarti dia penjumlahan berulang sampai N. Nah, misal ya, kita tinggal ulang. Berarti C tambah C tambah C tambah C tambah seterusnya sebanyak N kali. Nah, ini sebanyak N. Sebanyak N. Berarti karena ini sebanyak N, berarti sama saja dengan N kali A. Nah, makanya sama dengan N A. Nah, inilah pembuktian dari kiri ke kanan. Nah, ini benar bahwa dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari C itu sama dengan N kali A. Contoh, kita berikan contoh. Ya. Jadi misalnya sigma K sama dengan 1 sampai 5 misalkan dari 7. Nah, berarti ini sama saja dengan ini adalah konstantanya atau bilangan C-nya. Ya, berarti N-nya mana? Yang di atas, batas atasnya. Berarti 5 kali 7 atau kita peroleh 35 jumlahnya. Oke? Nah, pembuktian berikutnya yang seperti ini ya. Ini pembuktian kedua. Dan misalkan seperti ini, sigma K sama dengan 1 sampai N dari 5K kuadrat itu sama saja dengan 5 kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K kuadrat. Nah, di sini diminta kita harus membuktikan bahwa ini sama dengan ini. Saya gunakan tadi seperti tadi. Kita buktikan dari kiri ke kanan. Jadi yang kita jalankan adalah ini. Ya. Nah, dari sini ini kalau kita lihat, kalau kita ubah ke dalam penjumlahan, berarti ini sama saja dengan yang pertama, berarti 5 kali K-nya ganti dengan 1, berarti 1 pangkat 2 tambah 5 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 3 pangkat 2 tambah seterusnya sampai 5 kali N pangkat 2 karena batasnya adalah N ya. Nah, ini ada angka 5, ini ada angka 5, ini ada angka 5, ini ada angka 5. Artinya 5-nya bisa kita keluarkan atau bisa kita distribusikan. Ya, berarti 5 kali 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah seterusnya sampai N pangkat 2. Ya. Nah, kita tinggal ingat bahwa bentuk ini kalau dari pola yang kemarin berarti sama saja dengan sigma K sama dengan 1 ya sampai N, di mana bentuknya adalah K kuadrat. Berarti untuk ini sama dengan ini terbukti. Oke. Nah, yang berikutnya saya buktikan untuk yang bentuk ketiga. Nah, misal gini, buktikan bahwa K sama dengan 1 sampai 5 dari K itu sama saja dengan sigma K sama dengan 3 dari sampai 7 dari K kurang 2. Oke. Nah,
Yang kita jalankan mana? Boleh ini, boleh juga seperti ini yang kita jalankan. Ya. Nah, untuk ini saya gunakan saja untuk yang mengerjakan keduanya, kiri dan kanannya. Kita mau cek apakah dia benar atau tidak. Saya mulai dari yang pertama. Ya. Nah, ini kan K sama dengan 1 sampai 5. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kan perjumlahan berulang untuk yang pertama ya. Ini dari ruas kiri. Oke, berarti kita peroleh berapa? 5, 9, 10, 15. Berarti 15. Kemudian yang kedua, saya mulai dari ruas kanannya. Ruas kanan. Oke, dari ruas kiri. Berarti kalau ruas kanan bagaimana? Berarti K-nya start dari 3. Berarti 3 kurang 2. 1 tambah. Jadi 4. 4 kurang 2. 2 tambah. Ya kan? Saya tulis lengkap ya. Kemudian 5 kurang 2. Ya. Tambah 6 kurang 2. Tambah 7 kurang 2. Nah, ini berarti kita peroleh sama. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti 15. Artinya apa? Ini kiri, ini kanan. Artinya dapat kita simpulkan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K itu sama dengan sigma K sama dengan 3 sampai 7 dari K kurang 2. Oke? Nah, dari bentuk ini semua ada beberapa kesimpulan yang kita dapat dari yang bentuk pertama tadi. Kalau misalkan dari sigma K sama dengan 1 sampai N dari C atau dari konstanta, dapat kita simpulkan itu sama saja dengan C kali N. Yang pertama. Nah, untuk yang kedua, dari bentuk ini kan C-nya ya. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai N dari C kali K. Oke? Bisa kita buat C kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. Artinya C-nya bisa kita distribusikan. Oke? Nah, kemudian yang kesimpulan ketiga yang bisa kita ambil, kesimpulan berikutnya dari bentuk ini yang ruas kiri. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ternyata kalau di sini 1, di sini jadi 3, di sini 5, di sini jadi 7. Artinya di sini bertambah 2, di sini juga bertambah 2. Sementara di sini tadi K, di sini K kurang 2, artinya di sini berkurang. Ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sigma K sama dengan I sampai N dari K itu sama saja dengan sigma K sama dengan I ditambah C, tambah berapapun ya dalam bentuk angka, tapi harus sama. Dari sini N juga ditambah C, ini harus sama. Ingat, ini harus sama ya. Ingat, C-nya ini C-nya harus sama. Jadi kalau dia tidak sama tidak boleh ya. Di sini tambah C, di sini tambah C, maka di sini K-nya itu dikurang C. Oke? Begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi kalau itu sama saja dengan sigma K sama dengan I dikurang C. Artinya kalau dikurang, di sini juga dikurang, berarti ya N dikurang C itu K ditambah C. Atau sebaliknya. Jadi kalau dia ditambah, di sini dikurang. Kalau di sini dikurang, maka di sini ditambah. Oke, ingat C-nya harus sama.